1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya bertugas sebagai moderator. Perkenalkan, saya Priyanti Utami, dan dari diskusi kami, di sini saya tidak sendirian. Tentunya saya bersama rekan-rekan saya. Memulai dari penelitian, kami juga terlibat langsung dalam penyusunan pengumpulan data dan analisis penelitian kami. Dan di antaranya ada rekan-rekan saya. Yang pertama itu ada Santia, yang kedua itu ada Deari Raihanin Pratrinada, yang ketiga itu ada Vidya Fahrurozi, yang keempat itu ada Lira Aprilia. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama, lanjut saja dengan materi kami yang berjudul Fenomena Majelis Taklim Bapak-Bapak setelah Salat Maghrib di Masjid As-Salam Kampung Kapitan. Selanjutnya, materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Slide selanjutnya. Fenomena Majelis Taklim Bapak-Bapak setelah Salat Maghrib di Masjid As-Salam Kampung Kapitan 7 Ulu menunjukkan bagaimana kegiatan dapat membentuk pengalaman dan motivasi keberagaman masyarakat. Majelis taklim tidak hanya menjadi sarana penyalaran agama, tetapi juga media penerimaan spiritual dan sosial yang sangat berpengaruh bagi kehidupan psikologis jamaah. Rutinitas ibadah dan integrasi sosial dalam majelis taklim memperkuat identitas religius masyarakat, menciptakan rasa kebersamaan, dan menyediakan ruang bagi jamaah untuk mencari ketenangan batin dalam kehidupan sehari-hari. Slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Santia. Kepada Santia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa itu psikologi agama. Dalam perspektif psikologi agama, majelis taklim berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai spiritual melalui aktivitas keagamaan yang konsisten. Peserta tidak hanya memahami ajaran agama secara kognitif, tetapi juga mengalami dampak emosional seperti ketenangan, kebahagiaan, kelegaan setelah mengikuti kajian. Psikologi agama menjelaskan bahwa keberagamaan seseorang terlihat dari pemahaman, perasaan, dan praktik keagamaan yang dilakukan secara sadar. Hal ini tampak jelas dalam kegiatan majelis taklim, di mana peserta terlibat secara emosional, mental, dan spiritual. Boleh di next? Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang motivasi beragama. Motivasi mengikuti majelis taklim berasal dari dua aspek utama, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik meliputi keinginan mendalam untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperdalam pemahaman agama, dan mencari ketenangan batin melalui kajian rutin. Sementara motivasi ekstrinsik muncul dari faktor sosial, seperti dorongan lingkungan, interaksi hangat antar jamaah, serta suasana masjid yang mendukung terciptanya ikatan sosial. Kedua bentuk motivasi ini saling melengkapi dan membuat jamaah konsisten mengikuti kegiatan setiap hari. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Santia. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya dari Raihanin Pratrinada. Kepada Deari dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagian pengalaman keberagamaan yang dirasakan oleh jamaah. Jadi di pengalaman ini jamaah itu merasakan emosional dan spiritual yang sangat tinggi. Nah, lalu para jamaah juga merasakan ketenangan batin, kelegaan emosional, semangat baru, dan kebahagiaan setelah mengikuti kajian tersebut. Serta ceramah yang disampaikan oleh para ustadz itu memberi sudut pandang baru dalam menghadapi kesulitan hidup para jamaah. Sehingga majelis taklim ini menjadi ruang penyembuhan emosional yang membantu jamaah untuk menata pikiran dan hati mereka. Dan juga suasana hening setelah salat maghrib itu menambah kehusukan dalam proses kontemplasi ritual para jamaah. Nextnya, saya bakal menjelaskan tentang metode penelitian yang kami lakukan.
Dari sisi metode, penelitian ini nih menggunakan pendekatan fenomenologi yang bertujuan untuk menggali pengalaman subjektif jamaah secara mendalam, yaitu melalui wawancara, observasi, partisipatif, dan dokumentasi. Nah, para peneliti ini nih memahami makna keberagaman yang dialami jamaah secara langsung. Pendekatan fenomenologis ini juga memungkinkan peneliti untuk menangkap pengalaman religius yang tidak dapat diukur melalui angka, seperti rasa tenang, haru, kelegaan, dan kedekatan spiritual yang dirasakan oleh para jamaah dalam kegiatan majelis taklim tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Dari atas penjelasannya. Selanjutnya, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Vidya Faradiba Farorasi. Kepada Vidya dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya moderator. Kali ini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian kita, yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis taklim ini memiliki karakteristik yang unik. Kegiatan dilakukan setiap malam dengan ustadz yang berbeda dan materi yang variatif seperti ceramah umum, tajwid, dan fikih. Konsistensi kegiatan serta fleksibel penyajian materi ini membuat majelis taklim menjadi wadah belajar agama yang hidup dan menarik. Jamaah tidak hanya memperoleh pengetahuan agama, tetapi juga memperoleh kedamaian batin, dukungan sosial, serta motivasi untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Next. Boleh di next. Selanjutnya yaitu fungsi psikologisnya. Secara psikologi, majelis taklim ini berperan sebagai mekanisme coping religius yang membantu jamaah mengatasi tekanan hidup. Rutinitas ibadah dan kajian menciptakan stabilitas emosional, memperkuat ketahanan mental, serta memberikan rasa aman bagi jamaah. Kegiatan ini menjadi tempat bagi peserta untuk mencari solusi spiritual atas masalah kehidupannya, memperkuat hubungan sosial, serta membangun keseimbangan antara tuntutan hidup dan kebutuhan batin. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Vidya Faradiba. Mungkin ini sudah di penghujung dari penjelasan materi kami. Selanjutnya, materi dari kesimpulan yang akan dibacakan oleh Lira Aprilia. Kepada Lira dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kesimpulan dari presentasi hari ini adalah secara keseluruhan, majelis taklim setelah sholat maghrib berfungsi sebagai wadah pembinaan spiritual, sosial, dan kosmologis bagi masyarakat urban. Kegiatan ini memberikan ketenangan jiwa, memperkuat pemahaman agama, menguatkan ikatan sosial, dan membantu jemaah menghadapi dinamika kehidupan modern yang penuh tekanan. Majelis taklim terbukti menjadi ruang penting untuk menjaga kesejahteraan spiritual dan emosional, sekaligus mempertahankan identitas religius di tengah arus modernisasi. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Lira. Selanjutnya, terima kasih untuk rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan materi kami. Terus, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.